Semua kita harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Rakyat harus diberikan kesadaran untuk berpolitik secara sehat. Diberikan kesadaran agar benar-benar menyadari bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Bagaimana mereka tidak salah lagi memilih pemimpin. Agar mereka kebal terhadap politik uang, politik bansos, politik intimidasi. Itu diperlukan kekuatan dari kelas menengah, koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, semua elemen masyarakat yang bersatu padu mendukung calon alternatif yang kredibel ini, yang bisa membawa Indonesia menjadi negara demokrasi yang benar-benar demokratis. Bukan demokratis yang hanya di bibir saja. Kalau kita menerapkan demokrasi yang sebenarnya dan bisa menyejahterakan rakyat, otomatis pelaksanaan Pancasila itu akan paripurna bisa dijalankan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, kali ini saya ingin mencoba menganalisis apa yang terjadi 3 tahun yang akan datang. 2029 akan ada perhelatan nasional Pilpres. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-12 Romawi /2024 akan ada pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, tahun 2029 akan dimulai pemilu nasional, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR dan anggota DPD. Sedangkan DPRD dan pilkada itu harus 2 tahun, paling lama 2,5 tahun setelah tahun 2029. Teknisnya seperti apa sampai sekarang belum diatur. Bukan hanya itu, presidensial threshold oleh MK juga dihapus. Artinya semua partai peserta pemilu tahun 2029 diperbolehkan mencalonkan presidennya, baik sendiri maupun koalisi. Ini sangat berbeda dengan pemilu atau pilpres-pilpres sebelumnya. Karena di pilpres sebelumnya itu harus ada mencapai 20% dari kursi yang ada di DPR yang sekarang. Dan ini tidak berlaku lagi tahun 2029. Peraturan teknisnya sampai sekarang belum dibuat oleh DPR dan pemerintah. Apakah DPR dan pemerintah akan tunduk taat terhadap keputusan MK atau balilo lagi seperti yang pernah terjadi, kita tidak tahu. Dengan asumsi bahwa Pilpres nanti tidak ada presidensial threshold atas 0% dan semua partai peserta pemilu bisa mencalonkan calon presiden maupun wakil presiden, yang kita bayangkan adalah betapa akan riuhnya Pilpres nanti. Banyak sekali Pilpres karena semua partai ada peluang mencalonkan. Nah, kita bicara tentang peluang Presiden Prabowo dan siapa kandidat yang bisa mengalahkan Presiden Prabowo. Skenarionya yang pertama, kalau Presiden masih berkenan dan sehat, tahun 2029 Presiden Prabowo akan mencalonkan dengan 2 skenario pasti. Skenario pertama, tetap bersama Gibran. Koalisi Prabowo Jokowi tetap berlanjut. Skenario kedua, Presiden tidak lagi
didampingi oleh Gibran alias mengambil dari kader yang lain atau dari partai yang lain atau tokoh yang lain. Kalau skenario dua jalan ini otomatis kelompok Jokowi pasti akan mencalonkan orang lain, yaitu Gibran sendiri yang memungkinkan. Berpasangan dengan siapa? Belum tahu. Skenario yang sekarang yang beredar di medsos katanya Gibran akan berpasangan dengan Bahlil karena Bahlil mempunyai partai Golkar. Tapi itu bagi saya belum tentu karena dua-duanya kalau istilahnya barang itu susah dijual, tidak marketable gitu. Tapi pasti Jokowi akan memaksakan diri anaknya akan dicalonkan lagi jadi presiden. Karena Jokowi menurut saya masih mempunyai ambisi agar oligarki keluarga ini tetap berlangsung. Pak Jokowi masih ingin mengendalikan negara ini melalui siapapun, terutama melalui anaknya. Kalau koalisi Jokowi Prabowo pecah kongsi, otomatis dia akan mencari calon yang lain atau mungkin pendamping yang lain untuk Gibran. Pertanyaannya, siapa calon alternatif atau kuda hitam yang bisa mengalahkan keduanya? Kalau kita melihat tata kelola Presiden Prabowo di periode pertama, kita wajib mengelus dada. Banyak sekali aturan-aturan yang ditabrak, kabinetnya penuh dengan paradok, yang katanya mau efisiensi, kabinetnya sangat gendut, katanya efisiensi tapi banyak pemborosan anggaran. Kita membayangkan periode kedua udah pasti lebih hebat lagi hal-hal seperti itu dilakukan. Periode pertama semua aturan banyak dilanggar dulu, diperbaiki aturannya kemudian. Itu terjadi. Itu yang namanya authoritarian legalism. Kita membayangkan periode kedua seperti apa. Sudah tidak ada chance ke periode ketiga, otomatis pasti lebih brutal lagi menurut saya. Kayaknya kita perlu mencari alternatif siapa kandidat terkuat untuk mencalonkan diri jadi presiden agar menjadi penyeimbang. Tapi harus kita akui perjuangan kita berat. Presiden Prabowo mempunyai jejaring yang kuat yang dibangun selama 5 tahun 2024 sampai 2029. Ada MBG, ada Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, ada sekolah rakyat, ada bansos, ada macam-macam lah. Dan otomatis kalau tidak ada perbaikan tata kelola pemilu, pasti ada lagi kejadian atau fenomena yang terjadi di tahun 2024. Ada istilah parcok, mungkin ada parjo, ini akan terjadi. Logistiknya pasti sangat kuat. Kalau asumsi Pak Prabowo tidak bergabung lagi dengan Gibran, Pak Jokowi mencalonkan Gibran dan orang lain, Pak Jokowi konon juga mempunyai logistik yang tidak terbatas. Artinya persoalan logistik ini menjadi PR besar bagi kandidat kuda hitam atau kandidat ketiga. Ini yang harus kita persiapkan. Kalau kita ingin menyelamatkan Indonesia, kita harus tetap berjalan dalam rel konstitusi, tapi dengan cara yang elegan, karena kita tidak meyakini bahwa KPU akan tetap netral seperti yang kita harapkan. Saya membayangkan kalau tidak ada mujizat, kelihatannya pola-pola Pilpres tahun 2024 akan berulang lagi. Banyak kecurangan ke sana sini, banyak intimidasi, banyak politik sandera, banyak politik gentong babi, bansos berkeliaran di mana-mana. Itu akan terjadi lagi. Bagaimana cara menghadang itu?
Satu-satunya cara adalah mencari calon yang luar biasa populer, yang harus menjadi savior, penyelamat bangsa dan negara. Harus diposisikan sebagai orang yang bersih, tokoh yang sangat mencintai Indonesia, mempunyai kapasitas anti korupsi, yang jujur, berkualitas, berpendidikan, yang bisa kita harapkan membawa Indonesia ke gerbang kemajuan yang berarti, bukan seperti sekarang. Tapi itu pun belum cukup. Popularitas yang hebat juga dibarengi dengan logistik yang sangat kuat. Saya punya harapan kepada para taipan-taipan yang masih cinta kepada Indonesia, yang masih ingin merawat Indonesia, yang ingin masih berusaha di Indonesia. Kalau ingin Indonesia langgeng, Indonesia maju, mau berinvestasi untuk calon ketiga ini. Karena menurut saya ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Indonesia, tidak seperti yang sekarang. Kita harus putus oligarki politik, kita harus putus politik gentong babi, kita harus politik oligarki keluarga, dominasi keluarga tertentu. Kalau enggak ini ya itu saja berulang kali. Dominasi keluarga tertentu, dominasi partai politik tertentu, itu harus kita putus dengan mencalonkan calon yang benar-benar kuat. Dan ada partai yang mau mengusung bersih, tapi dengan logistik yang kuat. Mudah-mudahan logistik ini kalau perlu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang mulai sadar bahwa salah pilih pemimpin itu resikonya kita tanggung selama 5 tahun ke depan. Kalau kita ingin generasi emas tahun 2045, layaknya memang kita harus mencari alternatif pemimpin yang baik. Pemimpin yang bersih, jujur, berani, dan sangat menghormati demokrasi. Prasyarat utama negara maju adalah demokrasinya maju. Indeks persepsi demokrasi kita meningkat, indeks persepsi korupsi juga meningkat tajam. Jangan seperti sekarang. Indeks demokrasi kita jeblok, indeks persepsi korupsi kita jeblok sama dengan Nepal. Indeks persepsi investasi juga rendah. Nah, kita perlu pemimpin visioner yang dipercaya dunia, dipercaya investor, bahwa pemimpin baru ini jauh lebih baik untuk memakmurkan rakyat Indonesia dan jauh lebih kredibel agar Indonesia menjadi pemain dunia. Kalau seperti yang status quo, orang-orang yang sama seperti sekarang, saya tidak yakin itu akan terjadi. Jadi kita berharap ke depan. Semua kita harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Rakyat harus diberikan kesadaran untuk berpolitik secara sehat. Diberikan kesadaran agar benar-benar menyadari bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Bagaimana mereka tidak salah lagi memilih pemimpin. Agar mereka kebal terhadap politik uang, politik bansos, politik intimidasi. Itu diperlukan kekuatan dari kelas menengah, koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, semua elemen masyarakat yang bersatu padu mendukung calon alternatif yang kredibel ini, yang bisa membawa Indonesia menjadi negara demokrasi yang benar-benar demokratis, bukan demokratis yang hanya di bibir saja. Kalau kita menerapkan demokrasi yang sebenarnya dan bisa menyejahterakan rakyat, otomatis pelaksanaan Pancasila itu akan paripurna, bisa dijalankan. Ini harapan saya. Mudah-mudahan ini juga harapan seluruh rakyat Indonesia. Agar mulai sekarang membangun kesadaran untuk mencintai negeri ini dengan tetap
tunduk pada konstitusi kita mencintai negeri ini dengan cara memilih pemimpin yang tepat, memilih pemimpin yang benar, dan kita mempunyai kesadaran kolektif agar kita menolak politik uang, menolak intimidasi, menolak politik pemilu yang curang. Kita sebagai bangsa harus mulai berani bersikap kolektif seperti itu. Itu harapan saya. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.